Oke teman Berdua, waduh mohon maaf ya. Ternyata ada sedikit kesalahan nih teman Berdua. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mr. Teen, winner Mr. Teen Education Nusantara. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar jadi anak muda yang punya nilai, dan juga di studio sudah hadir di sini. Kali ini mudah-mudahan benar ada Akil Fahnaf Rizal. Halo. Hai Kak. Sorry ya. Ternyata fotonya sama, rupanya namanya beda di sini ya. Ternyata namanya adalah Akil Fahnaf Rizal. Gimana kabarnya? Baik Kak, Kakak gimana Baik. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan di sini kan kita akan ngobrol-ngobrol seputar jadi anak muda yang punya nilai. Dan kalau boleh tahu sekarang kegiatan dari ini manggilnya Akil atau Rizal atau apa nih? Boleh panggil Akil aja Kak. Oh, Akil aja. Ini kegiatannya apa? Masih kuliah kah atau sudah? Masih kuliah. Oh, masih kuliah di semester? Mau naik semester 5, semester 4. Oke. Berarti sudah siap-siap mau ini ya, akhir ya. Iya Kak. Tapi disempet-sempetin juga nih untuk punya kegiatan sebagai Mr. Teen Education Nusantara 2026. Winner lagi. Waduh. Dan kalau boleh tahu ini sebenarnya apa sih pageantnya tuh di bidang bukan di bidang, fokusnya apa untuk Mr. Teen kali ini, education? Pageantnya sendiri itu namanya Putra Putri Pendidikan Indonesia Kak. Oke. Dan di winnernya itu ada 4 winner kebetulan. Mhm. 1 Putra Putri Pendidikan Indonesia, Mhm. 2 Putra Putri Pendidikan Nusantara, Oke. 3 Mr. Teen Education Indonesia, Hah? 4 Mr. Teen Education Nusantara. Kebetulan Oh, oke. Akil diamanahkan di pemilihan kemarin tahun ini Mhm. itu winner Mr. Teen Education Nusantara. Oh, Dan oke. masih dalam masa training Kak selama 3 bulan ini. Nah, udah winner masih training juga? Iya Kak, itulah yang bedanya ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia ini Kak. Jadi selama Oke. 3 bulan 4 dari winner ini Mhm. masih dalam training dan dalam Oke. penilaian. Sehingga urutannya itu bisa aja berubah kapan-kapan aja Kak gitu. Oke. Jadi walaupun sekarang udah winner nih untuk Mr. Teen Education ya berarti ya, Iya, di Kak. education-nya berarti nanti bisa beralih gitu? Bisa Kak. Oh, bisa? Iya. Itu sampai akhirnya kapan ditetapkan punya jabatan yang tetap gitu misalnya? 3 bulan dari pemilihan. Kebetulan pemilihan Mmm. Akil kemarin di akhir Juni. Oke. Jadi ini satu ajang pageant yang cukup berbeda ya? Iya kebetulan Kak. Taunya dari mana nih Akil? Tahu? Tahu dari ajang ini sendiri Oh, pageant-nya? itu kebetulan kan Akil juga salah satu finalis Putra Putri Kampus Riau Kak. Oke. Akil juga dapat jabatan di RU2 Putra Putri Kampus Riau. Jadi Bang J selaku pembina itu nyobalah nyarikan ajang Akil yang cocok untuk Akil. Nah kebetulan ketemulah nih Putra Putri Pendidikan Indonesia, yang dimana waktu itu dari Riau belum ada yang pernah masuk top 3 gitu kan Kak. Dicobalah Akil. Oke. Gitu. Akil pun tertarik karena dia pendidikan kan. Tapi kenapa ini Akil ingin mengikuti pageant? Ini pertama kali tuh sudah udah ini ya Putra Kampus tadi ya? Iya. Tapi kalau secara nasionalnya ada berapa kali? Kalau secara nasional ini baru pengalaman pertama Akil sih Kak. Oke, gimana rasanya nih Kil? Jujur kalau mau diceritain kayak ketemu orang-orang dari luar provinsi gitu kan, selain Provinsi Riau terutama ya, itu ambis-ambis mereka Kak gitu kan. Oke. Terus? Yang dari misalnya nih dari 50 peserta dikasih pertanyaan, siapa yang mau menjawab gitu. Pasti lebih dari 40 peserta itu angkat tangan mau menjawab semua gitu ibaratnya. Iya. Oke. Lebih aktif semua sih Kak. Karena di situ ajangnya menunjukkan ini kita kan. Kemampuan ya. Iya. Oke. Berarti ini untuk Mr. Teen Education. Berarti di bidang pendidikan ada fokusnya nggak sih? Nggak ada sih Kak. Cuman ya pendidikan Akil kebetulan ikutnya di kategori remaja. Oke. Berapa lama nih untuk akhirnya perjalanan untuk bisa mengikuti terpilih sebagai winner-nya? Dalam persiapannya itu apa aja yang Akil lakukan?
Jujur kalau persiapan, nggak ada persiapan khusus banget gitu, Oh nggak ada ya. iya? Karena memang Jadi Akil juga dijalani lagi aja gitu ya? iya dijalani, karena Akil waktu itu dari pas selesai pemilihan putra-putri kampus Riau Mhm, sampai ke pemilihan ajang putra-putri pendidikan Indonesia itu oke. waktunya sebentar, Kak. Oh mepet banget gitu? Iya, dan kebetulan Akil juga kuliah kan, Kak, ya. Mhm, Jadi apalagi Akil di kesehatan gitu kan. mhm Jadi mhm. pergi pagi, pulang sore. Jadi kalau untuk persiapan nggak ada yang khusus atau wow banget sih, Kak. Cuman Akil memantapkan Mmm, diri Akil aja, percaya sama diri Akil, mhm. sama juga nggak mau ngecewain orang-orang yang udah ngedukung Akil terutama ya. Oke, berarti seperjalanannya aja, Iya, Kak. dinikmati aja prosesnya, dan akhirnya terpilih ya untuk menjadi winner, Mr. Teen Education Nusantara 2026. Berarti ini pemilihannya seperti apa sih untuk Akil sendiri, dalam mengikuti ajang pageant ini? Apakah, like-nya seperti biasa pageant lainnya dengan mungkin ada kayak bakat, terus juga ada apa ya, tanya jawab atau seperti apa? Mungkin ada project-project-nya gitu? Oh, kalau di putra-putri pendidikan Indonesia ya, Mhm, dia hampir sama, Kak. Ada wawancara, ada bakat, ada mmm, yang lainnya. Cuman di sini lebih ke Akil mungkin lebih menonjolkannya, spesialnya putra-putri pendidikan Indonesia ini, mhm. mereka waktu itu Akil, ada audiensi ke DPR gitu, Kak. Oh, oke, Iya, cuman heeh. kan nggak jadi karena waktu itu DPR lagi ricuh banget tuh, di Jakarta Ah, lagi ricuh mhm banget DPR mhm. demo. Jadi Lagi hangat lah ya, iya, jadi heeh. dialihkan, salah satu ketua DPR lah datang atau salah Mhm, satu orang DPR datang mhm. untuk ke hotel tempat Akil sedang, berlomba sendiri. Oke. Kemudian juga ada ini ya, ada public figure lainnya Mhm, kayak Kak Seto mhm gitu-gitu. mhm. Itu sih, Kak. Oke, wah luar biasa. Jadi ini merupakan pengalaman pertama bagi Akil? Ya, Seru ya? seru banget, Kak. Berarti ketemu sama, putra-putri seluruh Indonesia nih untuk pendidikannya? Iya, Akil ketemu putra-putri pendidikan Sumatera Selatan, Mhm, putra-putri pendidikan Jakarta, perwakilan nah, Jakarta, mhm. banyak. Apa yang siapa dari kandidat mana nih yang menurut Akil kayaknya kemarin tuh, wah ini lumayan nih gitu, apa yang harus kamu lakukan biar, apa ya, bisalah untuk percaya diri dengan mungkin banyak orang yang tadi kalau Akil bilang banyaknya kayak ambis gitu ya, Iya. harus menang nih gitu. Kalau apa yang Akil harus lakukan supaya bisa ambis kayak mereka gitu ya, Mhm, Akil nggak mau tertinggal aja. mmm, Akil mhm. juga ingat kalau Akil membawa nama Riau gitu kan, nggak Oke, mungkin Akil ya dibawa nama Riau tapi diam-diam aja di mhm situ, kayak mhm. nggak. Apalagi Akil ingat, orang-orang yang dukung Akil gitu Oke kan, oke. tentunya kayak pasti Akil, nggak mau menyerah lah, nggak mau give up. Oke, jadi nggak yang langsung keder ya Iya. ngelihat mereka ya. Yang menurut Akil kemarin kayaknya paling kuat nih ininya. Oh, justru ya seharusnya yang sekarang diamanahkan jadi putra-putri pendidikan Indonesia sih, Kak, si Dava Gana. Oke. Oh, iya Iya, iya dari iya. Sumatera Selatan. Dari Sumatera Iya, Selatan. Berarti sekarang ini juga sama ya sedang, apa ya, memperkuat lagi untuk bisa mungkin terpilih dari, 4 kategori tadi ya, iya, yang Kak. masih akan terus apa sih, mesti diacak lagi ya. Iya. Jadi setelah terpilih ini sebenarnya ngapain sih sebelum nanti akan dinobatkan lagi lah untuk, Mhm. tadi bisa di-switch gitu ya, mungkin dari, Mister Teen Education bisa jadi apa gitu ya, heeh. Tentunya kalau sekarang Akil ya karena Akil di Riau, jadi Akil fokus ke advokasi yang bisa Akil jalankan di Riau. Kebetulan Mhm. advokasi Akil kemarin Handspeak Inisiatif ya. Oke, apa itu? Handspeak Inisiatif tuh Akil mengajak masyarakat umum gitu untuk Mhm. kita belajar bahasa isyarat, Kak. Oke. Karena Kenapa tuh pilih itu? Menurut data tuh banyak banget orang yang anak-anak remaja Mmm, yang tuli, bisu, mhm itu minder sama kita, minder, di pembelajaran atau mhm. bahkan nggak ngerti dalam pembelajaran gitu, dia datang aja cuman dia nggak ngerti, Kak, apa gitu yang sedang Oke, dipelajarin. mhm. Karena kita sendiri tuh masih menutup diri kita untuk belajar bahasa isyarat. Mhm, Seharusnya kita belajar bahasa isyarat, kita mhm, rangkul mereka oke. supaya pendidikan ini merata bagi semua masyarakat ya termasuk. Mhm. Berarti Akil bisa dong? Bisa juga? Bisa, Bisa Kak. pasti ya. Itu belajarnya dari mana nih? Kebetulan Akil dikenalin sama teman Akil ada yang bisu tuli, Kak. Jadi Akil Oke. pertama dari mereka dulu. Oh, dari situ pengalaman Ya, ya? pengalaman Heeh. belajar sekitar sebulanan kalau nggak Mmm, salah itu sebulan 2 bulan Akil udah mhm. bisa basic-nya lah, Kak, gitu udah bisa.
Dari situlah Akil buat forum. Dan forum itu Akil namakan Handspeak Initiative. Di situ pertama Akil ajak dulu kawan-kawan Akil gitu kan. Terdekat, baru Akil buat Instagram, promosi dan lain-lain. Oke, berarti memang udah ada kayak, itu sebuah apa sih, komunitas ya? Iya, komunitas. Oke, itu dibuatnya ketika Akil memang akan menuju Mr. Teen atau memang sudah lama nih? Udah lama enggak juga sih Kak, sebelum itu malah enggak juga, karena memang Akil iseng-iseng aja waktu itu belajar gitu kan. Dan kebetulan Akil lagi belajar, Akil mau ke ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia. Jadi kayak, oh ini bisa dijadiin advokasi nih, gitu kan. Jadi Akil buatlah itu. Supaya kan Akil niatnya Akil bawa advokasi ini ke Putra Putri Pendidikan Indonesia supaya lebih terwadahi lagi, terjalankan lagi gitu. Sedangkan kalau Akil sendiri yang ngejalanin kan tentu ada keterbatasannya Kak ya. Iya. Oke. Jadi dari mana aja nih yang sudah support dari komunitas yang dibuat oleh Akil? Yang support pertama orang tua Akil ya support. Ya, pasti kemudian, doa restu tuh penting ya. Kemudian ya kampus juga support sih, karena ada UKM Digital Kampus juga ikut ke dokumentasikan, dia support. Oke, wah luar biasa nih teman Pra 2. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih bareng Akil nih teman Pra, bagaimana menjadi anak muda yang punya nilai, yang pasti berarti jauh dari sebelum mau ngikutin Mr. Teen Education ini, Akil juga sudah punya sesuatu yang bisa melihat lingkungan, terus juga bisa menjadi sebuah solusi gitu ya. Jadi teman Pra 2 jangan kemana-mana, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng Akil, winner Mr. Teen Education Nusantara 2026. Untuk kamu yang berminat mungkin nanti juga bisa sedikit tipsnya dari Akil akan dikasih untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di Sore Ceria. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini
ini mulai dipatenkan pada tahun 1983. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol bareng Akil, winner Mr. Teen Education Nusantara 2026. Tadi sudah banyak nih diceritain oleh Akil bagaimana untuk prosesnya juga dari dari awal menuju ke akhirnya di seleksi hingga berarti ini belum final banget ya untuk winnernya sekarang didapatkan ya. Betul, Kak. Ini unik banget ya kan, masih terus akan dinilai sampai 3 bulan ke depan ya. Iya. Jadi kalau misalnya sebenarnya beda-beda tugas atau vokasinya atau memang hampir-hampir mirip aja nih? Enggak sih Kak, sama aja gitu. Cuman dilihat dari keaktifan dan juga personal brandingnya di sosial media tentunya. Oh, oke, berarti kalian juga kayak buat semacam konten gitu ya di media sosial Ya, gitu betul, untuk Kak. edukasinya. Oke, siap. Tapi kalau bisa kalau boleh tahu nih dari awal sampai akhirnya sekarang terpilih menjadi winner, ada nggak sih sebuah proses yang menurut Akil itu cukup menantang dan cukup bisa membuat Akil kayak berproses lah, ada perubahan dalam diri Akil gitu? Oh, ada Kak. Mungkin di sebelum hari itu di karantina mungkin ya. Karena di karantina itu Akil nggak terlalu kelihatan aktif banget gitu Kak. Karena kan jadi selama karantina itu Kak, ya seperti yang Akil bilang tadi, banyak perwakilan dari provinsi lain yang juga aktif-aktif banget. Iya, benar. Ambis-ambis banget. Jadi ketika cuman dilontarkan 3 pertanyaan dari sekian banyaknya orang, kalau semuanya angkat tangan kan dikit kemungkinan Akil dapat untuk menjawab pertanyaannya gitu kan Kak, atau melontarkan pertanyaan. Jadi selama itu Akil mungkin nggak banyak dapat pertanyaan atau nggak dapat menjawab karena bukan Akil yang ditunjuk gitu kan. Dari sekian banyak pasti Iya. tunjuknya agak random Jadi, ya. Jadi Akil selama itu kayak selama di hari terakhir karantina Akil kayak pesimis gitu Kak. Kayaknya susah lah ini untuk buat masuk top 5 gitu, top 6 gitu kan Kak. Jadi karena di situ Akil ngeluh, Akil cerita ke orang tua gitu-gitu, disemangatin sama orang tua gitu kan. Iya, oke. Dari situ Akil kayak percaya diri lagi. Akil ngeluh juga ke tim official Akil, ada Bang Angga namanya. Dia juga dia mungkin yang nyemangatin Akil gitu kan. Bisa gini-gini. Padahal Akil di situ posisinya udah kayak pesimis, udah kayak udahlah gitu kan. Kayaknya rasanya udah nggak semangat lagi gitu ya. Iya Kak. Semangat Jadi masih ada nggak? Masih. semangat ada Kak, cuman jadinya kayak kayaknya semangat juga udah hari keberapa gitu kan. Di situ banyak ada orang yang angkat tangan gitu kan. Jadi kayak pesimis tapi dari situ Akil disemangatin sama orang tua, sama Bu Vio, Bu dosen Akil, Bang Angga. Dari situ Akil kayak coba bangkit lagi lah. Akil percaya diri lagi. Jadi Akil tunjukin semua yang Akil tahan selama ini yang gak dikasih kesempatan di grand final gitu Akil kasih. Oke. Ya, dan alhamdulillahnya Akil show up di grand final. Pembalasannya. Iya. Luar biasa. Jadi itu bisa menjadi paling berkesan juga ya bagi Iya, Akil ya. iya, Karena mungkin prosesnya memang beda dengan pageant-pageant lainnya ya. Agak penuh effort di sini ya. Karena harus rebutan kayak kasih pertanyaan kita harus tunjuk tangan dulu gitu ya mau jawabnya ya. Oke. Wah. Berarti memang ini cukup berbeda gitu ya pemilihannya sendiri dan juga prosesnya juga sangat berbeda dengan
pageant-pageant yang kita tahu di luar sana. Ini sebenarnya pageant-nya udah lama atau baru ya? Udah lama Kak. Oh, udah lama ya. Oke. Kayaknya aku baru dengar soalnya ya putra-putri pendidikan. Mungkin lain kali kita banyak ngobrol nih kayaknya sama putra-putri pendidikan ya. Dan kalau tadi kan Akil bilang bahwa sekarang ini dilihat keaktifannya, baik itu media sosial. Berarti di sini benar-benar menggunakan media sosial itu untuk menunjukkan ya dari keaktifan para winnernya ini untuk memberikan edukasi seputar pendidikan sendiri. Berarti memang sangat mendukung ya dengan teknologi saat ini. Iya Kak, karena namanya aja basis pendidikan gitu kan namanya. Jadi kita nggak boleh kalah nggak boleh ketinggalan perkembangan zaman gitu kan, harus mengikuti perkembangan zaman. Karena pendidikan juga kalau nggak diikuti sama perkembangan zaman kan bisa tertinggal gitu kan. Iya. Tapi kalau bisa boleh tahu nih, kalau misalnya kemarin kan rasa kurang percaya itu hadir ya, terus akhirnya menunjukkan di grand final, sempat ngerasa kayak tertinggal terlalu jauh nggak sih? Tertinggal terlalu jauh sih enggak Kak, cuman kan karena Akil dari awal udah memang ngincarnya misalnya nomor 1 gitu Kak, tapi cuman kalau Akil ngincarnya nomor 1 misalnya nih, cuman dalam hati Akil kayaknya nggak bisa nomor 1 dan nomor 3, cuman kan jadi kayak kecewa gitu Kak, itu yang membuat Akil kayak nggak apa di nomor 3, cuman disemangatin lagi jadi Akil berusaha untuk ngejar nomor 1 lagi gitu sih. Ya jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Ya selama masih ada waktu, kesempatan, terus show up gitu kan. Terus. Oke. Tunjukkan ya limitmu gitu ya. Dan berarti untuk kegiatan ini nggak mengganggu aktivitas Akil di kampus? Alhamdulillah enggak Kak, karena kampus juga mengizinkan kan. Oke, dukung ya dukung, dengan apa yang sudah Akil lakukan untuk saat ini. Tapi kalau bisa dilihat nih, sekarang kan banyak juga anak-anak muda yang kayaknya untuk konten-konten edukasi itu masih kalah lah dengan tren-tren yang bermunculan nih. Ini bagaimana sih menurut Akil agar bisa generasi muda lebih menyukai mungkin hal-hal atau juga konten-konten yang ada di media sosial untuk lebih banyak diketahui oleh anak muda ketimbang tren-tren yang kadang-kadang kita juga nggak tahu nih manfaatnya apa gitu. Pertama itu balik lagi ke diri sendiri sih Kak. Kalau diri sendiri udah nggak memang menyukai konten edukasi, konten gitu-gitu, atau memang sama sekali lewat konten edukasi malah di report, di skip gitu kan. Cuman kalau menurut Akil caranya supaya anak muda lebih tertarik, lebih tentu kita harus ngikutin juga Kak tren yang ada saat ini gitu kan. Gak bisa misalnya cuman ya video-video biasa aja, tentu nggak bisa, tentu harus diedit supaya menarik gitu kan. Iya, semenarik mungkin. Supaya orang juga tertuju ke video kita gitu loh. Berarti memang usahanya luar biasa ya. Tapi kalau bisa dilihat nih sampai saat ini, Akil sebenarnya cukup pendiam ya. Iya Kak. Tapi bisa sukses ya. Ini apa sih triknya biar pede? Banyak orang yang introvert kayaknya nggak mau deh gitu ya kan. Untuk ikut itu kayaknya bukan bidang aku, karena aku nggak pede, terus juga mau bicara tuh agak takut gitu. Tapi Akil kayaknya walaupun kelihatannya pendiam tapi luas juga untuk berbicara. Ini ada latihannya atau gimana? Jujur Akil itu dari dulu pendiam, introvert gitu Kak. Waktu SMA pun Akil memang jarang berbicara, bukan jarang berbicara sih, cuman jarang berbicara di depan umum gitu misalnya kan. Walaupun Akil ketua kelas pasti Akil misalnya jadi ketua kelas waktu itu kayak SMP. Jadi Akil tetap menyuruh wakil Akil misalnya absenkan, ini kan gitu. Karena Akil memang malas. Gak mau banyak ngomong gitu ya. Akil juga, habis itu kan dari situlah Akil dari masuk kuliah. Dan Akil masuk kuliah juga belum tahu pageant gitu, belum tahu kan. Belum tahu. Makanya dikenalkan lah sama Bang Angga tadi pageant. Akil juga awalnya ikut cuman kayak ya udahlah ikut aja karena waktu itu dosen yang nunjuk kan. Jadi duta kampus. Habis itu sama dosen ditunjuk, ya udah ikut-ikutan aja, masuk top 3 gitu di duta kampus. Setelah itu baru diminta lanjut sama Bang Angga, yang support Akil tadi, tim official Akil untuk lanjut ke putra-putri kampus Riau. Dari situlah dia kayak Akil banyak deep talk sama dia dan kawan-kawan tentunya kan. Ayolah kali-kali serius gitu kan, ini itu ayo show up, nggak mungkin kan diam-diam aja gini-gini. Karena orang tua Akil juga kaget Kak. Akil tuh malah waktu SMP SMA pernah disuruh ikut lomba gitu-gitu yang lain ya, selain olahraga. Akil cuma kebetulan
Suka olahraga juga? Suka olahraga Kak, hobi Oke. aku olahraga, kalau ikut lomba-lomba olahraga pernah. Mhm. Cuman kalau yang kayak pageant yang memang sendiri di depan umum, Iya, public iya. speaking, ngomong itu belum pernah Kak. Makanya orang tua aku juga dulu pertama-pertama kaget gitu. Heeh. Kok mau ikut gini-gini? Oke. Makanya oh ya terus lanjut di-support gitu Kak. Tapi berarti kan ada pengalaman pertama di mana membuka diri untuk bisa bertemu orang banyak. Iya. Gimana tuh rasanya? Rasanya jujur waktu itu sebelum kita ngelakuin sesuatu tuh Kak, pasti kayak kita enggak deh, ragu gitu-gitu. Cuman akhirnya masih percaya dengan slogan kayak satu langkah awal itu merubah segalanya gitu. Jadi intinya kita lakuin aja dulu, tapi yang lakuinnya jangan yang buruk tentunya ya. Jadi kita lakuin hal yang positif, apapun itu. Kita jangan langsung lihat hasilnya, tapi kita beranikan diri aja dulu untuk melangkah dari awal. Kemudian pasti kita kayak rasanya lega banget gitu, rasanya kayak oh kayak gini rasanya. Jadi malah mungkin habis itu mungkin kawan-kawan di sini yang mendengar mungkin ya, jadi kayak ini kayaknya jiwa aku deh, ini kayaknya jati diri aku deh. Makanya aku harus nyoba gitu kan. Oke, jadi bukan artian kalau kita pendiam itu nggak bisa mengikuti ajang lomba yang ketemu orang banyak tuh bisa banget ya. Bisa banget kalau memang udah niatnya. Dan memberanikan diri tentunya ya. Karena semuanya di awal dimulai dari memberanikan diri. Percaya diri aja. Mungkin pastinya kan dengan sekarang ini juga masih terus akan belajar ya untuk bisa mempertahankan, atau memang ini bagi Akil akan mempertahankan jabatan ini, atau Akil ada sebenarnya yang mungkin lebih dituju ini untuk ada 4 besarnya tadi ya, ada yang education, terus ada apa lagi? Mr. Teen Education Indonesia, kemudian Putra Putri Pendidikan Nusantara, Putra Putri Pendidikan Indonesia. Nah, apa nih apa Akil mempertahankan yang sekarang atau bagaimana? Kalau untuk ambisi mungkin ya Kak ya. Kalau ambisi yang paling besar mungkin gak besar-besar banget, cuman kalau bisa Akil sungguh-sungguh kesempatan diamanahkan, Akil mau Putra Putri Pendidikan Indonesia. Cuman kan gelar winner Mr. Teen Nusantara ini juga bukan yang sepele gitu. Kita harus Akil amanahkan itu Akil menjaga amanah ini. Dan semua sebenarnya sama aja sih Kak, kalau menurut Akil ya, setelah Akil ikut pageant itu semuanya sama aja. Mau SAS itu juga, SAS ini cuman gelar gitu. Gelar tuh ya cuman kayak ya udah gitu aja. Cuman yang kita apain itu kan karakter, apa yang kita lakukan ke masyarakat umum itu yang pasti bakal diingat-ingat terus sama orang. Kalau cuman Akil megang SAS saja, tapi ada kawan Akil yang nggak pakai SAS, cuman kayak dia lebih berkarakter, lebih mengedukasi, lebih banyak mengabdi pada masyarakat, ya itu kan tentu bakal dikenal sama masyarakat ya, dibandingkan Akil yang cuma memakai SAS. Jadi intinya action aja. Action aja, jangan hanya sekedar udah dapat terus puas udah gitu ya. Betul. Oke deh, wah luar biasa banget itu Mempra 2, benar-benar menginspirasi. Dan pastinya memang untuk anak muda sekarang ini memang kita harus bisa berlomba ya, agar bisa kita bermanfaat untuk lingkungan dan juga untuk masyarakat sendiri. Dan kalau boleh tahu nih, dengan perjuangan Akil akhirnya sekarang bisalah untuk menembus nasional gitu ya. Ada nggak sosok yang menguatkan Akil, bukan keluarga juga sih, kayak ada sosok mungkin idola lah bisa dibilang, yang Akil lihat, wah kayaknya aku harus seperti ini nih. Terus Akil melihat dia sebagai sosok yang bisa menginspirasi dan memotivasi Akil sampai saat ini. Kalau idola di pageant sendiri nggak ada sih Kak. Cuman kalau idola Akil sendiri ya. Siapa? Ya mungkin. Idola hidup mungkin ya. Kalau yang kita dengar tadi ada jatuhnya, kemudian ada pendiamnya, terus mau nyobanya gitu kan. Mungkin Ronaldo kali ya. Karena aku juga suka olahraga kan. Ronaldo. Ya, pasti kawan-kawan banyak lah yang tahu cerita hidup Ronaldo gimana kan. Waduh, dalam kayaknya nih. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih, kan memang banyak orang yang ikut pageant ini memang ada yang ambisi memang harus terlihat, ada yang memang mereka menjalaninya sesuai dengan alurnya aja. Nah kalau bagian Akil sekarang nih kan juga pastinya dengan menjabat dan juga masih beberapa penilaian lainnya nanti nih, apa yang Akil lakukan, apakah benar-benar untuk menunjukkan bahwa Akil sangat ambisius, atau Akil hanya sekedar ikutin alurnya saja?
jangan ikutin alurnya sih kalau Akil enggak ya? bilang kayak gitu. Kita Jadi harus gimana? ambisius gitu kan, harus ada yang kita tuju gitu, harus ada yang kita lakukan gitu. Harus ada tujuannya gitu Iya, ya. Kak, betul. Oke deh. Dan kalau bisa ceritain sedikit ya dari perjalanan Akil tadi, kita bisa lihat memang jatuh bangunnya Akil memang dirasakan juga gitu sampai Akil harus keluar dari zona nyamannya sebagai seorang yang bisa dibilang introvert dan juga akhirnya bisa mengemban tugas dan juga bisa menjabat sebagai winner Mr. Teen Education Nusantara 2026. Berarti nanti ini 3 bulan masih terus akan dinilai ya ke depannya ya? Iya Kak, betul Kak. Nah, nanti itu akan diadakan lagi di mana nih untuk penilaiannya ya? Itu kurang tahu Akil Kak. Cuman Belum ya? kalau agenda itu udah ada udah ada di announcement ya, tanggal 21 sampai 23 Agustus itu ada kegiatan di Bali. Wow, pastinya itu deg-degan banget ya. Berarti persiapan sekarang untuk Akil sendiri agar bisa nantinya bertarung lagi di sana nanti apa aja nih sampai saat ini? Kebetulan nggak ada sih Kak, karena Nggak Akil ada? percaya diri. Belajar apa Tentunya gitu? belajar karena Akil sekarang lagi sibuk kuliah tadi sih Kak. Oh, Karena oke. selama Akil berlomba kemarin itu sekitar berapa minggu itu banyak akademik yang ketinggalan gitu. Jadi Oh, oke. jadi Akil sekarang ngejar masih itu ya? masih bukan ngejar sih. Dosennya juga sebenarnya udah kayak ya nggak apa-apa, absen juga dispen hitungannya kan ada hadirnya gitu. Cuman Akil kayak nggak mau ilmunya ketinggalan sama kawan-kawan yang lain aja Kak. Jadi Akil masih ngejar yang ilmu yang kemarin Akil tinggal itu sih kalau sekarang. Karena gimana pun akademik nomor 1 kan. Oke, jadi memang harus dipertahankan lah Iya, ya. jangan sampai karena kita ngejar prestasi tapi akademik kita ketinggalan gitu. Ketinggalan. Harus sama-sama Jalan ya, sejalan. Tapi kalau boleh tahu bagi Akil sendiri nih peran untuk media sosial itu bagaimana bisa menjadi ruang yang positif untuk mengembangkan potensi diri dan juga untuk mengedukasi ini bagaimana? Tentunya bagi anak muda ya, jangan terlalu dipikirkan omongan orang sih kalau Akil bilang Kak. Karena kita upload diri kita sendiri pun itu sebenarnya nggak apa-apa. Kayak Akil sekarang lagi duduk di sini, misalnya Akil foto, Akil upload, itu kan bisa jadi menginspirasi orang juga. Itu bisa jadi motivasi orang kayak, oh ternyata dia udah gini loh, dia ngomong di depan orang loh, udah jadi narasumber radio gitu kan. Itu bisa jadi menginspirasi orang. Kemudian kita juga sebagai anak muda harus ikut mengedukasi di media sosial sih. Kita harus lewat konten, lewat media sosial harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan cuman jadikan ini aja tempat chat-chatan gitu. Cuma untuk komen-komen aja. Iya, komen-komen yang hate gitu ya. kan. Jadi memang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan kemudahan saat ini. Oke deh. Nanti kita pengen tahu nih apa sedikit tips dari Akil nih teman Predua untuk kamu juga yang mau ingin ikutan untuk putra-putri pendidikan ini. Dan bagaimana cara pendaftarannya atau juga proses dari awalnya sampai akhirnya masuk sebagai mungkin Mr. Teen-nya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Predua, di sesi terakhir nanti kakak ngobrol-ngobrol lagi bareng Akil Fahnaf Rizal. Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih. Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi,
seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kita mau berdua di sesi terakhir kita ngobrol-ngobrol bareng Akil, winner Mr. Teen Education Nusantara 2025. Jadi Kil, kalau misalnya teman-teman mau ikutan, ini sudah mulai buka pendaftaran baru atau tunggu nanti setelah 3 bulan itu? Atau pertengahannya lagi gitu? Seharusnya itu di tahun depan ya Kak, Oh, seharusnya. langsung tahun depan dulu gitu Iya. tunggu ya. Oke. Biasanya apa sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman untuk mengikuti Mr. Teen atau juga putra-putri pendidikan ya? Iya, Putra Putri Pendidikan Indonesia. Nah, putra-putri pendidikan Indonesia apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh teman-teman? Pertama tentunya harus percaya diri ya teman-teman, Oh harus iya, percaya diri. oke. Habis itu juga teman-teman harus tahu tentang basic tentang pendidikan lah, basic tentang Mhm. pendidikan. Kemudian mungkin kalau tugas itu bukan tugas sih hitungannya, cuman harus ada advokasi. Oh, Aksi nyata, advokasi, bakat, kemudian go healthy atau mengajak remaja ataupun dewasa anak-anak yang dalam bidang lingkup pendidikan untuk terus menjaga kesehatan. Tuh. Oh, oke. Mungkin ada kayak buat esai gitu nggak ada? Esai nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi pastinya yang persiapkan memang harus mental ya. Oh, mental. Ya. Mental ya pastinya. Tapi setelah menjabat nantinya atau juga selesai dengan Mr. Teen Education itu atau juga putra-putri pendidikan Nusantara ini, apalagi target dari Akil ke depannya? Kalau target, jujur Akil setelah di nasional di Putra Putri Pendidikan Indonesia ini belum ada target buat pageant tentunya Kak ya. Pageant belum ada yang Akil ini sih, belum ada yang Akil inginkan atau tujukan gitu. Karena menurut Akil Putra Putri Pendidikan Indonesia ini kalau di nasional udah oke banget gitu kan, udah wah banget. Dan tentunya Akil alhamdulillahnya diamanahkan winner Mr. Teen Education Nusantara. Jadi untuk saat ini mungkin tujuan ke pageant lainnya gitu ke depannya belum ada yang Akil lirik sih Kak. Cuman harus Akil ini sekarang fokusnya mengemban amanah Akil sebagai Mr. Teen Education ini. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih menurut Akil seperti apa sih anak muda yang harus punya nilai itu atau memang harus mengikuti pageant kah atau juga harus mengikuti lomba-lomba atau apa nih menurut versinya Akil?
anak muda yang punya nilai. Mhm. Nggak harus ngikutin pageant sebenarnya, Kak. Kalau mau Oke. basic aja, kalian nurutin orang tua, kalian berbakti pada orang tua itu termasuk nilai bagi diri kalian sendiri, nilai bagi Mhm. keluarga kalian. Tapi kalau mau lebih lingkup lebih besar, tentu kan misalnya kalau yang lagi sekolah, kalian harus kejar prestasi yang ada di lingkup sekolah, di lingkup daerah, Mhm. bahkan sampai ke lingkup nasional gitu kan. Oke. Dan tentunya prestasi kan nggak tentang pageant aja, banyak. Mhm. Ada olahraga, gitu, ada yang lainnya Oke. tentunya. Jadi kalau mau punya nilai nggak yang harus ini ya, Ya, ikut-ikut ajang-ajang kayak pencarian bakat gitu ya, tapi juga mungkin secara nyata ada di lingkungan dengan punya aksinya itu juga bisa menjadi nilai sendiri ya. betul Kak. Oke. Ini terakhir pesan untuk teman Pradua nih supaya bisa menjadi anak muda yang punya nilai, apalagi sekarang kita bisa dilihat terkadang nih terlalu terlena dengan media sosial atau terlalu hanyut dengan kehidupan di dunia maya gitu. Kalau pesan Mhm. kita memang harus ikut perkembangan zaman tentunya ya. Cuman jangan Mhm. sampai terlena, jangan sampai Oke. malah handphone itu memperbudak kita. Bahkan Mhm. kita harus lebih memilih memegang handphone daripada mendengar teman atau mendengar orang Mmm, tua gitu kan. oke. Dan pesan untuk anak muda ya Kakak bilang tadi. Mhm. Mungkin beranjak dari cerita Akil yang introvert, pendiam Iya, gitu tadi, betul. kawan-kawan harus mulai langkah awal sih, mulai langkah awal untuk merubah semuanya, merubah Mmm. segalanya. Bahkan kalian mungkin dari langkah awal kalian tadi bisa merubah orang ikut sekitar kalian menjadi lebih baik lagi gitu. Intinya Mhm. berani melangkah, coba segalanya yang positif. Oke deh. Jadi ini teman Pradua, mungkin kamu yang tidak terlalu, apa ya, bisa dibilang tidak terlalu banyak aktivitas, tapi kalau misalnya punya keminatan, punya niat, sebenarnya bisa banget untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan kamu. Ataupun mau ikut pageant juga nggak masalah gitu ya, atau mau ikut lomba-lomba yang lain nggak masalah, yang penting tunjukkan bahwa kemampuan kamu itu sangat bisa membuat diri kamu akhirnya terdorong untuk bisa lebih baik lagi dan juga punya nilai tentunya. Jadi tidak hanya sia-sia saja waktu terbuang, tapi ada hal-hal yang baik, hal-hal yang punya nilai yang bisa diambil untuk masa depan. Tapi menurut Akil dengan mengikuti kayak ajang-ajang pageant untuk kedepannya di masa depan Akil nih apakah sangat bermanfaat atau bagaimana nih? Bermanfaat sih Kak. Dari hal Mmm. kecilnya aja Akil tadi jadi berani unjuk gigi, berani unjuk Mhm. di depan publik gitu kan, Oke oke. berani speaking di depan publik Mhm. tentunya. Dari si hal kecil itu aja udah kayak bermanfaat banget bagi diri Bermanfaat Akil ya. gitu kan. Yang Mhm. awalnya pendiam, yang ngurung Mhm. diri. Dari situ Akil jadi berani sih. Oke Mencoba sesuatu yang deh. mungkin belum pernah Akil coba lagi. Nah, jangan ragu teman Pradua ya. Jadi ini memang benar-benar menginspirasi banget ya. Dari sosok yang pendiam, sosok yang kayaknya cuman kalau sekolah, sekolah pulang gitu ya. Main mungkin juga nggak terlalu banyak apa ya, terlalu banyak bicara kali ya. Tapi bisa nih teman Pradua untuk menunjukkan bahwa kita juga punya nilai. Jadi apapun kamu, siapapun kamu, yang pasti harus berani untuk keluar dari zona nyaman teman Pradua. Baik Akil, terima kasih banyak kebersamaannya untuk hari ini di Sore Ceria, ngobrolin hal-hal yang menginspirasi, terus juga memotivasi juga anak muda agar terus bisa menjadi anak muda yang punya nilai, dan mudah-mudahan juga nanti akan ada penerus-penerusnya Akil untuk menjadi, putra-putri pendidikan Nusantara ya. Oke deh teman Pradua, jangan kemana-mana, setelah ini Nadia masih akan terus menemani kamu di 88,4 Pradua FM, tentunya masih di Sore Ceria. Selamat sore dan sampai jumpa.